Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Nurul Ardianto. Kali ini atau pertemuan kali ini yaitu saya akan menyelesaikan sebuah kasus, dan kasus ini masih sama, kita menggunakan metode forecasting, di mana pada kasus ini ada 5 soal yang nanti akan saya kerjakan. Kita langsung saja pada soal yang pertama. Kita terlebih dahulu masuk ke aplikasi M4-nya atau aplikasi POM. Kemudian kita pilih forecasting. Kemudian kita pilih time series analyst. Pada kolom titel kita isi nama sesuai perusahaan nomor 1. Kemudian kita klik OK. Dan seperti inilah tampilan pada kolom atau soal nomor 1. Kolom ini nanti akan saya sesuaikan pada soal nomor 1, yaitu setelah kolom terisi semua, tapi pada soal nomor 1 ini ada ditanyakan 4 pertanyaan, di mana pertanyaan pertama kita menghitung menggunakan metode moving average 3 bulan, kedua menggunakan metode moving average 4 bulan, ketiga menggunakan week moving average 3 bulan, dan keempat menggunakan week moving average 4 bulan. Dan pada kolom ini nanti kita isi moving average, kita ganti 3. Setelah itu kita klik solve, di mana pada pertanyaan pertama yang menggunakan metode moving average 3 bulan mendapatkan hasil atau jumlah next period yaitu 118,33, dan ini grafiknya. Kemudian pertanyaan kedua masih sama menggunakan moving average, kita ganti 4, kita klik solve, di mana pada next periodnya yaitu 108,75, dan ini grafiknya. Kemudian pada pertanyaan ketiga kita menggunakan week moving average. Pada pertanyaan ini tidak diketahui berapa week yang digunakan pada pertanyaan ketiga ini. Jadi jika kita klik solve, tidak ada hasil yang diperoleh. Kemudian pada pertanyaan keempat kita masih sama dengan week moving average. Ini kita ganti 4, karena soal ini tidak ada weeknya. Kita klik solve dan tidak ada hasilnya. Oke, kita lanjut pada soal nomor 2, di mana pada soal nomor 2 kita masih sama menggunakan metode forecasting. Kemudian kita pilih time series analyst. Pada kolom ini nanti akan saya sesuaikan pada soal nomor 2, yaitu kemudian kita klik OK. Pada kolom ini nanti akan saya sesuaikan pada soal nomor 2, yaitu setelah kolom terisi semua, di mana pada soal nomor 2 ada pertanyaan atau kita disuruh menghitung 3. Yang pertama kita menghitung menggunakan metode moving average 3 bulan menentukan penjualan pada bulan ke-13. Yang kedua menggunakan week moving average dengan bobot pertama 0,4 dan bobot kedua 0,6 dengan menentukan penjualan pada bulan ke-13. Dan ketiga kita menentukan penjualan pada bulan ke-25. Baik, kita langsung saja pada kolom ini nanti. Saya pilih moving average, kemudian kita pilih ganti 3, klik solve. Pada next period 400, pada next period pada bulan ke-13 yaitu 415, dan ini grafiknya. Kemudian pertanyaan kedua yaitu kita menggunakan week moving average, dan ini kita ganti 3. Yang bobot pertama kita 0,4 dan yang kedua 0,6. Kemudian kita klik solve, di mana pada penjualan bulan ke-13 yaitu next periodnya yaitu 357, dan ini grafiknya. Dan perhitungan yang ketiga yaitu kita menentukan pada bulan ke-25 kita menggunakan linear trend.
Kemudian kita klik solve, di mana pada penjualan bulan ke-25 yaitu 570,859, dan ini grafiknya. Oke, kita lanjut pada soal ketiga, di mana soal ketiga masih sama, kita menggunakan metode forecasting, kemudian kita pilih time series analysis. Pada kolom ini nanti akan saya sesuaikan pada soal ketiga, yaitu kemudian kita klik OK. Kolom ini nanti akan saya sesuaikan pada soal ketiga, di mana yaitu pada soal ketiga ini kita disuruh menentukan penjualan pada bulan ke-12 menggunakan metode trend. Baik, kita pilih saja metodenya yaitu linear trend line model. Kemudian kita klik solve, di mana pada penjualan bulan ke-22 yaitu 681,096 penjualan untuk bulan ke-22, dan ini grafiknya. Oke, kita lanjut pada soal keempat, di mana soal nomor 4 masih sama, kita menggunakan metode forecasting. Kemudian kita pilih time series analysis. Ini nanti akan saya sesuaikan soal pada nomor 4. Kemudian kita klik OK. Kalau ini nanti akan saya isi sesuai data nomor 4, di mana yaitu setelah kolom terisi semua, di mana pada soal nomor 4 kita disuruh menentukan atau menghitung yang pertama menggunakan metode moving average 3 hari untuk panggilan pada hari ke-11. Kedua, menggunakan metode week moving average dengan bobot pertama 0,5, bobot kedua 0,8, dan bobot ketiga 0, beberapa perkiraan jumlah panggilan pada hari ke-11. Dan perhitungan ketiga, kita menggunakan metode trend, berapa perkiraan panggilan hari ke-18. Baik, kita langsung saja. Yang pertama, perhitungan pertama kita menggunakan metode moving average 3 hari. Kemudian kita klik solve. Jadi pada next period untuk panggilan pada hari ke-11 yaitu 356, sedangkan grafiknya yaitu, dan pada perhitungan kedua kita menggunakan metode week moving average dengan menggunakan 3 period. Yang pertama 0,5, yang kedua 0,8, dan ketiga 0. Kemudian kita klik solve, di mana kita disuruh menentukan panggilan pada hari ke-11 menggunakan metode week moving average, yaitu next periodnya 362,308, dan ini grafiknya. Kemudian pada perhitungan ketiga kita menggunakan metode trend atau di sini linear trend line model. Kemudian kita klik solve, di mana pada perkiraan panggilan ke-18 yaitu 477,309, dan ini. Oke, kita lanjut pada soal kelima atau soal terakhir, di mana pada soal kelima kita masih sama menggunakan metode forecasting, tapi kita pilih yang less squash. Dan pada kolom titel ini nanti akan saya sesuaikan pada soal kelima, yaitu kemudian kita klik OK, di mana pada kolom ini nanti akan saya sesuaikan data pada soal kelima, yaitu setelah kolom terisi semua kita klik solve, di mana pada soal kelima ini kita disuruh menentukan yang pertama persamaan regresinya, yang kedua R kuadrat, dan
Ketiga, biaya iklan jika naik 20 juta dan jumlah sales menjadi 10 orang. Baik, kita langsung saja pada pertanyaan yang pertama, di mana persamaan rekursinya yaitu Y sama dengan 700,97 dikurangi 16,457 dikali X1 dikurangi 26,297 dikali X2. Persamaan di atas dapat diartikan koefisien X1 sama dengan 16,457. Jika biaya promosi meningkat 1 juta rupiah, maka penjualan akan meningkat sebesar 16,457 dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap. Sedangkan koefisien X2 sama dengan 26,297. Jika jumlah karyawan ditambah 1 orang, maka penjualan akan meningkat sebesar 26,297 dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap. Dan sedangkan konstantanya yaitu 700,97, yaitu rata-rata penjualan mobil sebesar 700,97 unit jika variabel biaya promosi dan jumlah karyawan tetap. Sedangkan perhitungan kedua yaitu R kuadrat sebesar 0,432, yang artinya variasi penjualan mobil dapat dijelaskan oleh variabel biaya promosi dan jumlah karyawan sebesar 432. Dan sedangkan pada perhitungan ketiga yaitu biaya iklan jika naik 20 juta dan jumlah sales menjadi 10 orang, maka Y sama dengan 700,97 dikurangi 16,457 dikali 20 dikurangi 26,297 dikali 10 sama dengan 700,97 dikurangi 329,14 dikurangi 262,97 sama dengan 108,86. Jadi, jika biaya promosi meningkat menjadi 20 juta dan jumlah sales menjadi 10 orang, maka jumlah penjualan mobil menjadi sebesar 108,86.